Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini saya senang sekali bertemu dengan kalian dalam keadaan sehat. Tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil Alamin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya kita mendapat berkah bersama, agar dimudahkan oleh Allah dalam belajar dan diberkahi ilmu yang bermanfaat untuk manfaat di dunia dan akhirat nanti, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Silakan dipimpin doa ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke? Seperti biasa, kita membaca Fatihah bersama biar lebih afdal lagi. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk hari ini? Akmal, Pak. Oh, ada siapa lagi selain Akmal? Tidak ada ya? Nanti tolong tuh sekretarisnya ditulis. Saya belum tahu soalnya suratnya izin juga belum datang. Ditulis ya nanti ya. Ini kita akan mempelajari tentang moderasi beragama. Indahnya beragama secara moderat. Silakan dibuka halaman 137, buka paketnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita memahami apa yang dimaksud dengan beragama secara moderat. Mengapa sikap moderat itu penting dalam kehidupan beragama, dan bagaimana kita bisa menjalankan ajaran agama dengan penuh toleransi dan keseimbangan. Begitu ya? Karena kita hidup berdampingan dengan agama lain. Sudah tahu ya berapa agama yang dianut di Indonesia itu? Ada berapa? Ada 6. Ada? 6. Oke, kita lanjut. Materi ini juga akan membantu kita untuk hidup rukun bersama orang lain. Bukan hanya beda agama, tapi juga beda suku, beda keyakinan dalam menjalankan ibadah. Menjalankan perintah agamanya, gitu ya. Meskipun kita mungkin berbeda agama, budaya atau pandangan hidup, kita akan belajar bagaimana cara menghargai perbedaan dan menjalani kehidupan beragama yang damai dan bertoleransi. Toleransi apa? Saling menghargai, Pak. Apa? Saling menghargai, betul. Saling menghormati, kemudian tidak menjelek-jelekan agama lain, keyakinan lain, seperti itu. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, keyakinan dan cara beragama yang berbeda. Kadang-kadang perbedaan ini bisa menjadi sumber ketegangan, tetapi jika kita memiliki sikap moderat yang kita bahas tadi, kita bisa menghadapinya dengan cara yang damai dan saling menghargai. Beragama secara moderat itu artinya kita tidak ekstrim atau berlebihan dalam beragama. Kita bisa tetap mencintai dan menjalankan agama kita dengan baik, tetapi kita juga harus menghargai orang lain yang berbeda agamanya. Jadi tanpa menjelekan orang lain, kita
bisa maksimal menjalankan keyakinan agama kita sendiri. Kita sholat, kita puasa. Contohnya puasa ini yang paling menonjol ya, yang paling kelihatan. Kan mereka tidak puasa selain Ramadan, mereka tidak puasa selain agama Islam. Nah, ketika puasa mereka jajan dan lain sebagainya, ya sudah, memang keyakinan kita berbeda, ajaran kita berbeda, seperti itu. Sikap moderat dalam beragama juga mengajarkan kita untuk tidak melihat orang lain dengan prasangka buruk hanya karena mereka berbeda. Sebaliknya, kita harus memahami bahwa setiap orang berhak untuk memiliki keyakinan dan pandangannya masing-masing. Jadi jangan menyalahkan kalau teman-teman kita itu ada yang beda keyakinan. Oh, kamu beda dengan kita, kamu sana. Jangan sama kita, tidak boleh ya. Kita harus yakin bahwa memang keyakinan itu beda. Kita di sini, mereka di sana, tidak apa-apa, semuanya sejalan. Saling menghargai, saling menghormati keyakinan masing-masing. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat, di masyarakat, lingkungan sekolah, di kelas, di sekolah dengan damai dan harmonis. Damai, tidak menjelekkan, harmonis, saling bertukar pengalaman, tugas yang seharusnya bisa dikerjakan bersama, misalnya selain keagamaan ya, kan bisa didiskusikan. Jangan membawa-bawa agama. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan agar kita semua bisa lebih berpikir tentang apa yang kita pelajari hari ini. Coba nanti yang bisa, pertanyaan yang saya sampaikan nanti coba, bagaimana rasanya jika kita hidup di lingkungan yang penuh dengan perbedaan, tetapi setiap orang saling menghargai dan hidup rukun. Coba jelaskan tentang moderasi beragama. Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi, jangan pendek. Kasia, siapa namanya? Kasia, coba jawab. Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, apalagi? Terhindar dari perselisihan dan konflik. Apalagi? Tercipta keharmonisan dalam bertetangga. Oke, tepuk tangan buat Kaisa. Jadi betul, ketika di situ ada perbedaan tetapi saling menghargai dan menghormati sama lain, maka akan tercipta kerukunan, keharmonisan. Tidak ada saling mencemooh, saling membedakan, tidak ada. Oke, berikutnya satu pertanyaan lagi untuk kalian. Kemudian apa yang akan terjadi ini sebaliknya ya, jika kita tidak saling menghargai perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, di di sekolah dan di lain sebagainya. Bagaimana? Coba yang bisa angkat tangan, jelaskan. Saya, Pak. Siapa namanya? Indira. Yang laki-laki nggak ada? Tidak ada. Oh, nanti ya. Indira coba jawab. Perpecahan dan retaknya persatuan dan sikap kesatuan bangsa. Terus habis itu ada sikap apatis atau tidak peduli, memunculkan sikap egois. Oke. Di situ ini sebaliknya ya. Apabila di suatu sekolah, di kelas atau di lingkungan hidup, di masyarakat dan lain sebagainya, jika tidak ada yang saling menghargai antara satu dengan yang lain, maka akan timbul perpecahan. Apalagi tadi jawabannya? Timbul perpecahan, terus sikap apatis atau tidak peduli. Tidak peduli dengan orang lain. Oke, tepuk tangan buat Indira yang sudah menjawab pertanyaan kita. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi, sangat menginspirasi sekali. Yang lainnya nanti kita akan mengerjakan. Oke anak-anak, kita akan lanjut. Sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Secara sederhana, moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang dan toleran. Artinya, kita mencintai agama kita dengan sepenuh hati, tetapi kita juga menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalian mungkin tahu ada teman yang beragama berbeda dengan kalian. Nah, sikap moderat dalam beragama adalah ketika kita menjalankan ajaran agama kita dengan baik, tetapi kita jaga
kita juga menghormati agama lain dan tidak memaksakan pandangan kita pada mereka, tidak memaksakan pandangan keyakinan agama kita kepada mereka yang menganut agama lain. Sebagai contoh, jika teman kita merayakan hari besar agamanya, kita bisa mengucapkan selamat kepada mereka meskipun kita tidak merayakan. Jadi boleh apa tidak Pak kita mengasih selamat kepada orang yang berbeda agama? Jawabannya adalah boleh. Itu bentuk rasa toleransi kita kepada mereka. Begitu ya. Dengan bersikap moderat, kita bisa menjalankan ajaran agama dengan penuh damai tanpa mengganggu kebebasan orang lain dalam beragama. Ingat, moderasi beragama itu bukan berarti kita tidak tegas dalam beragama. Tetapi kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain meskipun memiliki perbedaan-perbedaan agama. Oke, sekarang kita akan melihat video agar kalian lebih bisa memahami konsep moderasi beragama. Mari kita tonton bersama sebuah video kecil contoh moderasi beragama ya. Nanti kalian coba pahami, kalian amati dengan seksama. Itu di situ ada kejadian yang sebagai contoh bagaimana moderasi beragama. Coba perhatikan sebentar. Nanti akan kita diskusikan. Coba kalian perhatikan. Nanti kita akan ambil hasil dari kalian nonton ini. Menghargai teman yang berbeda agama, yang menjalankan agamanya masing-masing. Ini yang kedua ini. Oke, sudah ya. Bayu Laksono pemainnya. Ada yang namanya Bayu? Oke. Sudah disimak videonya? Sudah tahu bagaimana perbedaan tidak menjadikan kita itu jauh dari teman-teman kita yang berbeda. Oke, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti silakan buat 5 kelompok yang terdiri dari 6 anak, campur nggak apa-apa, sementing orang keruntelan ya.
Setiap kelompok akan membahas dua hal yang sudah saya tulis di depan tentang pengertian moderasi beragama yang pertama. Nanti silakan didiskusikan sama teman kelompok pengertian moderasi beragama. Yang sudah dijelaskan tadi, kemudian yang video yang sudah diputar tadi, ambil kesimpulannya. Yang kedua adalah contoh sikap moderasi beragama. Contoh sikapnya bagaimana? Tadi sudah ada contohnya, bisa ambil yang lain, misalkan kejadian lain apa, tentang kerja kelompok atau apa, dan sebagainya. Oke? Ya, contohnya sikap moderasi itu dalam kehidupan sehari-hari, misalkan boleh di sekolahan, boleh di rumah, boleh di tempat ibadah misalkan, atau di alun-alun, sering di alun-alun ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok kalian. Nanti saya kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti untuk dipresentasikan hasil diskusinya, masing-masing kelompok maju satu-satu nanti. Oke, silakan buat kelompok. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Ya. Kelompok 2 ya, sudah selesai? Coba teman. Mana? Coba lihat. Kebanyakan enggak, banyak malah bagus. Jadi nanti ada 1, 2 yang baca 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas bagian satu-satu. Nanti ya kita tata nanti. Kelompok 3 mana kelompok 3? Rafa, kelompok 3. Sudah selesai? Tinggal kasih contoh. Ya. Oke, lanjutkan. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Nanti dibagi ya yang maju. Coba lihat. Belum selesai. Oke, selesaikan. Kelompok 5. Alvina, pinjam sayang. Oke, bagus. Berarti nanti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibuat 6 pas ya. Jadi harus satu-satu ya nanti skripnya. Oke, sudah dilanjut. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Dilanjut ya. Selesaikan, kalau sudah nanti siap dipresentasikan. Oke anak-anak, kalau sudah selesai dikerjakan kelompoknya, persiapan presentasi maju satu-satu kelompok ya. Ke depan dipresentasikan, boleh dibaca ketua kelompok sendiri, boleh beberapa anggotanya, boleh. Silakan. Untuk nanti saya akan menilai sesuai dengan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Oke, saya panggil kelompok 1 dari kelompok 1 dulu. Silakan maju. Mulai dari salam, nanti terakhirnya ditutup salam. Salamnya bareng atau sendiri, monggo terserah. Silakan. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abira Cindy, Indira, Tasya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai moderasi beragama. 1. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang seimbang, tidak ekstrim dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Contoh sikap moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi, di antaranya saling menghormati tempat ibadah masing-masing, tidak mengganggu atau menghina keyakinan orang lain.
kerukunan, bekerja sama dengan umat agama lain dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menjalani persahabatan dengan orang yang berbeda agama. Keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Terbuka, bersedia belajar tentang agama lain, mengikuti dialog antar agama. Menghindari ekstremisme, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah umat, menolak paham radikal yang menyimpang dari ajaran agama yang benar. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus, silakan duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elvina Fania Widya Putri, Asyifa Nurindah Putri, Lolita Jamayuda. Kami akan mempresentasikan tentang pengertian moderasi beragama dan contoh sikap moderasi. Pengertian moderasi beragama. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, suku, bahasa, dan agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata cara keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Agama yang ada di Indonesia jumlahnya cukup banyak, tetapi yang disebut secara formal hanya 6 saja, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sikap moderasi. 1. Toleransi, menghargai dan menghormati keyakinan dan praktik keagamaan orang lain tanpa menghakimi atau merendahkan. 2. Anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan atau intoleransi atas dasar agama. 5. Memberikan hak dan kewajiban yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. 6. Terbuka dan dinamis, menerima kritik dan masukan hak kebaikan, serta terus bergerak untuk kebaikan. Rendah hati, tidak merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman keagamaan. Memikirkan manfaat, selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya harus membawa manfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima kelompok, semua kelompok sudah memahami tentang moderasi beragama. Itu penting untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai antar agama, saling menghargai antar sesama manusia. Mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan semua orang tanpa memandang agama itu kepercayaan masing-masing. Itu juga bentuk moderasi beragama. Jadi gawe acara tanpa beda-beda. Nopi sing kita sapa agamane apa tidak begitu. Itu termasuk cara mempraktekkan toleransi beragama. Ada beberapa contoh lain yang mungkin bisa ditambahkan ya. Seperti saling membantu meskipun kita berbeda agama. Kemudian musyawarah, mengadakan musyawarah kegiatan kemasyarakatan tanpa membedakan agama lain. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam diskusi ini. Saya sangat senang dengan pemahaman kalian tentang moderasi beragama. Ingat, kita bisa menjalankan ajaran agama dengan baik tanpa memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini. Yang penting adalah sikap saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, tentunya dipraktekkan di lingkungan kelas kita, ya. Ya, Pak. Saling menghargai pendapat orang lain. Pertama dari kelas, kemudian di sekolah, lingkungan sekolah,
Kemudian melebar lagi kalau di lingkungan masyarakat setempat. Neng diwai kita terapkan supaya menciptakan kerukunan antar umat beragama, menciptakan kerukunan antara sesama manusia, teman, saudara, dan bapak ibu guru, orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Anak-anak, sebelum kita selesai, mari kita kembali mengingat, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah moderasi beragama itu cara beragama yang seimbang, tidak berlebihan, dan tetap menghargai perbedaan. Artinya kita mencintai agama kita dengan sepenuh hati, tetapi kita juga harus menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Kita hindari ekstremisme atau kekerasan dan berusaha menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan moderasi beragama, kita dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun kita memiliki perbedaan agama, budaya, kemudian latar belakang yang berbeda. Moderasi beragama membantu kita menghindari perpecahan antar umat manusia, menciptakan masyarakat yang adil, rukun, tentram, bahagia. Sekarang saya ingin kalian semua melakukan refleksi pribadi tentang apa yang telah kalian pelajari hari ini. Silahkan dijawab 2 pertanyaan berikut ini secara jujur dan dalam hati kalau sudah paham yang kita pahami tadi. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang Anda pelajari? Apa yang kalian pelajari hari ini tentang moderasi beragama? Ayo. Tidak apa-apa, sebisanya bisa jawab bagaimana? Ketua kelas? Enggak masuk. Wakil kelas? Ayo, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang? Ya, tentang toleransi, moderasi, beragama, moderat. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda dapat menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kasih satu contoh saja. Bagaimana kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kalau tidak bisa nanti tak buat PR. Contoh ya, contoh penerapan moderasi beragama itu ya, menghargai teman ketika melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan masing. Kalau begitu silakan dibuka buku tulisnya, tak kasih tugas buat dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum kita selesai pelajaran hari ini, coba dibuka, ditulis ya. Karena tadi pertanyaannya belum kejawab dengan sempurna, maka saya kasih tugas nanti dikerjakan dengan sempurna, dijawab, boleh tanya kepada orang tua, ke teman-teman, boleh cari referensi sendiri dari buku bacaan yang kalian baca nanti. Nomor 1, berikan contoh moderasi beragama di sekitar kalian, ya. Itu aja. Contoh moderasi beragama yang pertama di rumah, tulis di rumah. Yang kedua di sekolah. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Contohnya bisa berupa sikap saling menghargai antar umat beragama. Kemudian bisa berupa kegiatan bersama yang melibatkan orang dari agama yang berbeda. Atau upaya menjaga kedamaian meskipun ada perbedaan. Silakan dicari. Mas ben penak goleki boleh pakai internet ya. Boleh pakai internet digunakan, dicari materi yang paling bagus untuk dikumpulkan minggu depan. Minggu depan harus sudah mengumpulkan semua. Hari apa minggu depan? Hari Senin.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Mudah-mudahan betul-betul kalian bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa mengamalkan baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun kalian berada, menggunakan atau mengimplementasikan moderasi beragama dengan mengerjakan tugas rumah yang saya berikan, dan semoga tugas itu bisa membantu kalian untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup salam, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi